Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Mila Utami dengan NIM 2315050137. Di sini saya akan menerangkan makalah dari kelompok saya, yakni kelompok 3, yakni mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Sebelum saya akan menjelaskan materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Fa'akhadhatshumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnaw fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalatir rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin minan nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rujukan tafsir yang terdapat di dalam makalah saya untuk menjelaskan makna dari Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Yang pertama ada Tafsir Al-Munir karya Wahba Az-Zuhaili. Menurut Wahba Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94 merupakan lanjutan dari kisah dakwah Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Yakni pada ayat 90 dijelaskan bahwa para pemuka kaum Nabi Syu'aib itu berusaha menghalangi masyarakat agar tidak mengikuti ajaran beliau. Nah, mereka itu menakut-nakuti orang-orang yang mulai beriman dengan mengatakan bahwa jika mengikuti Nabi Syu'aib, maka mereka akan menjadi orang yang rugi. Nah, menurut Wahba Az-Zuhaili, sikap ini menunjukkan kesombongan para pemimpin kaum tersebut yang lebih mementingkan kepentingan duniawi seperti kekuasaan dan keuntungan ekonomi, sehingga mereka berusaha mempengaruhi masyarakat agar tetap berada dalam kesesatan. Selanjutnya pada ayat 91, Nabi Syuaib dan para pengikutnya menolak ajakan kaumnya untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nah, Wahba Az-Zuhaili itu menjelaskan bahwa kembali kepada kekafiran setelah memperoleh petunjuk dari Allah itu merupakan bentuk kedustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Syuaib itu menegaskan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk kembali kepada ajaran yang batil setelah Allah itu memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini menunjukkan keteguhan iman Nabi Syuaib dan para pengikutnya dalam mempertahankan kebenaran. Pada ayat 92, Nabi Syuaib itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah. Dalam penafsiran Wahba Az-Zuhaili dijelaskan bahwa Nabi Syuaib itu tidak secara langsung memohon agar kaumnya itu dibinasakan, tetapi beliau memohon agar Allah itu memberikan keputusan yang adil antara dirinya dan juga kaumnya. Sikap ini menunjukkan ketawakalan seseorang nabi dalam menghadapi penolakan dan tekanan dari masyarakatnya. Kemudian pada ayat 93 dijelaskan tentang azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib. Yaitu Wahba Az-Zuhaili itu menerangkan bahwa kaum tersebut akhirnya dibinasakan oleh gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka itu mati di rumah-rumah mereka. Setelah azab itu terjadi, Nabi Syuaib menyampaikan bahwa beliau itu telah menyampaikan risalah Allah dan memberikan nasihat kepada mereka. Namun mereka tetap menolak dan ingin tetap di jalan mereka, ini jalan yang sesat. Adapun pada ayat 94, Wahba Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan sunnatullah terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Allah biasanya menguji suatu kaum dengan berbagai kesulitan dan penderitaan agar mereka itu menyadari kesalahan-kesalahan mereka dan kembali kepada Allah. Nah, musibah tersebut pada hakikatnya merupakan peringatan
agar manusia itu bertobat dan memperdekat diri kepada Allah ataupun memperbaiki dirinya kepada Allah sebelum datangnya azab yang lebih besar. Dan dengan demikian, ayat-ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa penolakan terhadap kebenaran dan sikap sombong terhadap ajaran para nabi pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan rujukan tafsir dari Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ini, menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94 menjelaskan kelanjutan kisah dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya serta menggambarkan sikap penolakan pada pemuka masyarakat terhadap ajaran kebenaran yang beliau sampaikan. Pada ayat 90 itu dijelaskan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib berusaha mempengaruhi masyarakat agar tidak mengikuti ajaran beliau. Mereka memperingatkan orang-orang yang mulai beriman bahwa mengikuti Nabi Syuaib akan membawa kerugian. Menurut Quraisy Shihab, pernyataan ini menunjukkan bagaimana para pemimpin itu mempertahankan kepentingan duniawi seiring menggunakan pengaruh dan kedudukannya untuk menghalangi masyarakat untuk menerima kebenaran. Lalu pada ayat 91 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib dan para pengikutnya menolak ajakan kaumnya untuk kembali kepada agama lama mereka. Nah, Quraisy Shihab menegaskan bahwa kembali kepada kekufuran setelah memperoleh petunjuk Allah merupakan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah memahami kebenaran. Hal tersebut diibaratkan sebagai membuat kebohongan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kebenaran yang telah jelas atau benar-benar pasti. Nah, ayat ini juga menunjukkan keteguhan Imam Nabi Syuaib dan para pengikutnya dalam mempertahankan keyakinan mereka meskipun mereka itu mendapat tekanan dari masyarakat. Selanjutnya pada ayat 92, Nabi Syuaib itu menyerahkan keputusan kepada Allah dengan penuh tawakal. Dalam penjelasan Quraisy Shihab, sikap ini itu menunjukkan bahwa seseorang nabi tidak memaksakan kehendaknya kepada kaumnya, melainkan menyerahkan hasil dari dakwahnya kepada Allah. Nabi Syuaib hanya menyampaikan risalah dan berharap agar Allah itu memberikan keputusan yang adil antara dirinya dan juga kaumnya. Lalu pada ayat 93 dijelaskan bahwa kaum Nabi Syuaib akhirnya ditimpa azab berupa gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka pun binasa. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa setelah terjadinya azab tersebut, Nabi Syuaib menyatakan bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada Allah dan memberikan nasihat kepada kaumnya. Namun mereka tetap menolak kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan dakwah, sedangkan hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 94 menjelaskan tentang ketentuan Allah terhadap umat-umat yang mendustakan para rasul. Menurut Quraisy Shihab, sebelum menurunkan azab yang besar, Allah itu terlebih dahulu memberikan berbagai ujian berupa kesempitan hidup, kesulitan agar manusia itu menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah. Nah, ujian tersebut merupakan bentuk peringatan dari Allah dan merupakan kesempatan bagi manusia untuk bertobat ataupun memperbaiki dirinya dan kembali kepada Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa setiap musibah yang terjadi dapat menjadi sarana introspeksi agar manusia itu berubah menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, yaitu rujukan tafsir dari kitab Al-Azhar karya Buya Hamka, yang mana menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar ini Quran surat Al-A'raf ayat 90-94 menjelaskan lanjutan kisah dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya yang menolak ajakan bertauhid dan keadilan dalam kehidupan sosial. Pada ayat 90 diterangkan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib itu berusaha mempengaruhi masyarakat agar tidak mengikuti ajakan beliau. Mereka juga menakut-nakuti masyarakat ataupun orang-orang yang mulai beriman dengan mengatakan bahwa mengikuti Nabi Syuaib itu akan menyebabkan kerugian. Menurut Hamka, sikap ini menunjukkan bagaimana para pemimpin yang mempertahankan kepentingan dan kedudukannya yang sering menggunakan pengaruhnya untuk menyesatkan masyarakat dan menghalangi mereka dari kebenaran.
Lalu pada ayat 91 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib dan para pengikutnya dengan tegas menolak ajakan kaumnya untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nah, Hamka di sini menjelaskan bahwa setelah seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak pantas baginya untuk kembali kepada kesesatan. Melakukan hal tersebut sama saja dengan membuat kebohongan terhadap Allah karena meninggalkan kebenaran yang telah jelas. Ayat ini menunjukkan keteguhan Imam Nabi Syuaib dan para pengikutnya untuk mempertahankan keyakinan mereka meskipun menghadapi tekanan dari kaum-kaum yang kafir ataupun yang sesat. Selanjutnya pada ayat 92, Nabi Syuaib itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah. Menurut Hamka, sikap ini mencerminkan ketawakalan seseorang nabi dalam berdakwah. Nabi Syuaib tidak memaksakan kehendaknya kepada kaumnya, melainkan menyerahkan hasil dakwanya itu kepada Allah yang Maha Mengetahui dan biarkan Allah yang mengadili perbuatan dari kaum-kaum yang kafir tersebut. Lalu pada 93 dijelaskan bahwa kaum Nabi Syuaib akhirnya ditimpa azab berupa gempa yang sangat dahsyat ataupun yang sangat besar sehingga mereka binasa. Nah, di sini Hamka menerangkan bahwa azab tersebut merupakan akibat dari sikap keras kepala mereka yang terus menolak kebenaran dan menentang dakwah dari Nabi Syuaib. Setelah azab itu terjadi, Nabi Syuaib menyatakan bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah dan memberi nasihat kepada mereka, tetapi tetap juga mereka tidak ingin menerima. Lalu pada ayat 94 di sini Hamka menjelaskan bahwa sebelum Allah itu menunjukkan azab kepada suatu kaum, biasanya Allah itu terlebih dahulu memberikan ujian berupa kesempitan hidup, penderitaan, ataupun kesulitan agar mereka itu menyadari kesalahan mereka yang telah mereka perbuat. Nah, ujian tersebut merupakan peringatan dari Allah agar manusia itu bertaubat dan memperbaiki diri. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa setiap musibah yang terjadi dapat menjadi sarana bagi manusia untuk merenungkan perbuatannya dan merenungkan kembali kepada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah. Nah, jadi di sana merupakan beberapa pendapat dari 3 mufassir tersebut, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar, dan juga tafsir Al-Misbah. Jadi kesimpulan dari para mufassir ini yaitu merupakan bahwa kisah dakwah Nabi Syuaib ini menegaskan pola umum perjuangan para nabi dalam menghadapi masyarakat yang telah mapan ataupun yang telah berlarut-larut dalam kesesatan akidah dan juga kerusakan sosial. Ketiga tafsir tersebut sama-sama menekankan bahwa inti dakwah Nabi Syuaib merupakan penegakan tauhid dan juga keadilan sosial, khususnya dalam aspek muamalah seperti kejujuran dalam timbangan dan juga larangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, penolakan kaumnya itu bukan sekedar penolakan yang teologis, tetapi juga merupakan penolakan yang struktural, yang berangkat dari kepentingan ekonomi, dari kekuasaan, karena itu merupakan ancaman pengusiran dan juga tuduhan kerugian ekonomi yang diarahkan tidak hanya kepada Nabi Syuaib, tetapi juga kepada para pengikutnya. Dan dari sisi teologis, ketiga mufassir ini sepakat bahwa azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib itu merupakan konsekuensi langsung dari kekufuran dan upaya mereka dalam menyesatkan orang lain. Azab tersebut bukan bentuk kezaliman dari Allah, melainkan perwujudan keadilan dari Allah setelah risalah yang disampaikan secara sempurna oleh Nabi Syuaib. Tak hanya itu juga, sikap Nabi Syuaib setelah turunnya azab itu memperlihatkan keteladanan moral seorang rasul, yang mana beliau itu telah menunaikan amanah yakni dengan berdakwah dengan penuh tanggung jawab, tetapi tetap juga memiliki rasa kasih sayang manusiawi, namun sekaligus menerima ketetapan dari Allah dengan lapang dada. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara empati kemanusiaan dan juga kepatuhan terhadap kehendak ilahi. Dengan demikian, kisah Nabi Syuaib sebagaimana yang dipahami melalui ketiga tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis saja, tetapi juga sebagai pelajaran yang normatif bagi umat Islam. Kisah tersebut mengajarkan bahwa kebenaran itu sering kali berhadapan dengan penolakan, bahwa ujian dan penderitaan merupakan bagian dari sunatullah dalam dakwah, serta bahwa kemenangan yang hakiki itu berpihak kepada
orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan kepada mereka yang mempertahankan kebatilan demi kepentingan duniawi. Dan juga ada beberapa nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 90-94 ini. Yang pertama ini yaitu merupakan pendidikan tauhid dan juga keteguhan akidah. Nah, ayat-ayat ini tuh menanamkan nilai pendidikan tauhid sebagai fondasi utama kepribadian manusia. Nabi Syuaib yaitu menolak dengan tegas ajakan kaumnya untuk kembali kepada agama nenek moyang yang menyimpang. Sikap ini tuh menunjukkan bahwa keimanan yang benar tidak boleh dikompromikan dengan tekanan sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif pendidikan, nilai ini mengajarkan pentingnya membentuk peserta didik yang memiliki prinsip akidah yang kuat untuk tidak mudah goyah oleh lingkungan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kebenaran. Lalu yang kedua ada pendidikan kejujuran dan juga etika sosial, yang mana larangan mengurangi timbangan ataupun berbuat kerusakan di bumi, yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi Syuaib itu tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menyentuh aspek moral dan juga sosial. Yang ketiga, pendidikan keberanian moral dalam konsistensi sikap, yang mana ancaman pengusiran dan tekanan terhadap Nabi Syuaib serta mengikutnya mencerminkan ujian yang berat dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Namun, Nabi Syuaib itu tetap konsisten pada prinsip yang diyakininya. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengajarkan pentingnya menumbuhkan keberanian moral, yaitu kemampuan mempertahankan nilai-nilai kebenaran meskipun menghadapi risiko dan konsekuensi yang berat. Lalu, yang keempat, pendidikan etika dakwah dan juga komunikasi. Nah, menurut penjelasan para mufasir, Nabi Syuaib itu berdakwah dengan cara yang etis ataupun tidak memaksakan kehendak. Nah, tidak memohon kebinasaan bagi kaumnya dan juga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah. Nah, nilai ini tuh relevan dalam dunia pendidikan sebagai teladan dalam berkomunikasi dan menyampaikan kebenaran secara bijak dan juga normatif. Lalu yang kelima, pendidikan tanggung jawab dan keteladanan. Nah, setelah azab itu diturunkan, Nabi Syuaib itu kan menegaskan bahwa beliau telah menyampaikan risalah kebenaran ataupun dakwah kebenaran dan nasihat dengan sempurna. Nah, hal ini tuh menunjukkan sikap tanggung jawab seseorang pendidik ataupun seorang pendakwah, seorang rasul yang telah menjalankan tugasnya secara maksimal. Nilai ini menegaskan bahwa pendidik itu berkewajiban menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai moral itu secara utuh dan tanggung jawab. Lalu yang keenam itu pendidikan tentang konsekuensi perbuatan ataupun hukum sebab akibat. Nah, azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib itu dipahami bukan sebagai kezaliman Allah, melainkan sebagai konsekuensi yang logis dari kekufuran dan juga kerusakan yang mereka lakukan sendiri, termasuk usaha mereka untuk menyesatkan orang lain. Dalam pendidikan, hal ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan itu memiliki dampak dan juga konsekuensi. Lalu yang ketujuh, pendidikan kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi ujian. Nah, ayat 94 di surat Al-A'raf itu menegaskan bahwa kesulitan dan penderitaan sering menyertai perjuangan para nabi. Ujian tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan yang untuk menyadarkan dan menguatkan iman. Nilai ini relevan dalam dunia pendidikan sebagai penguatan karakter, yaitu kemampuan dalam bertahan, bersabar, dan juga mengambil pelajaran dari kesulitan hidup tanpa kehilangan arat dan juga nilainya. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan tentang makna kerugian dan juga keberhasilan. Ayat ini membalik perspektif kaum kafir tentang kerugian dan juga keuntungan. Yang benar-benar merugi bukanlah orang-orang beriman, namun mereka yang menolak kebenaran. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil dari sini merupakan bahwa keberhasilan sejati itu tidak diukur semata-mata oleh materi dan status sosial semata, tetapi oleh ketaatan Allah dan juga kualitas moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.